Ibu bapak yang kami hormati, mana adik-adik yang baca puisi tadi? Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Pak Iwan. Sudah lama tidak berjumpa dalam pertemuan lomba puisi ini. Saya diundang kembali ya, baca puisi. Nanti hari Kamis saya baca puisi juga di Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ini memang dunia saya, Ibu dan Bapak, ya, dunia saya tentang membaca puisi. Yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak, guru pendamping, saya harus katakan bahwa apa yang dibacakan anak-anak itu adalah kopian para gurunya, ya. Kalau gurunya suruh begini, pasti anaknya begini, gitu ya. Kalau assalamualaikumnya ngebentak-bentak, pasti gurunya ngajarinnya ngebentak-bentak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kopian, karena anak-anak itu adalah kepalanya itu mengkopi ulung apa yang diajarkan oleh bapak, ibu gurunya di sekolah. Kira-kira begitu. Nah, ibu bapak, saya membayangkan anak-anak yang di sekolah diniyah ini tidak usah berkecil hati kalau nanti misalkan, kan tentu lomba kan ada juara 1, 2, dan 3 kan. Nggak usah sedih, nggak usah marah, dan tidak usah juga menangis. Tapi yakin dan percaya, anak-anak yang hari ini lomba, ibu dan bapak, itu nanti kalau lanjut ke sekolah, dia juara di sekolahnya masing-masing. Saya, ibu dan bapak, guru. Saya juga dosen. Saya juga penyair, penulis, konten kreator. Makanya HP-nya banyak tuh ya. Itu konten kreator juga. Bapak ibu, setiap anak yang dilatih di SMP, kalau sekarang tuh di dunia, nanti anak itu berprestasinya di SMP kalau dia dilatihnya sejak SD. Walaupun anak itu di dunianya kalah, di SMP-nya juara. Sok lihat. Yang penting nih, yang penting ibu dan bapak, nanti kalau melanjutkan sekolah, cari sekolah yang iklim kompetisinya sehat. Jangan sekolah yang cuma berangkat pagi, sore pulang. Nah, itu tidak ada iklim kompetisi. Bagaimana carinya? Lihat tiap tahun ada juara atau tidak di sekolah itu. Nah, kalau di sekolah itu selalu ikut kegiatan lomba-lomba, maka anak-anak yang hari ini lomba kirim ke sekolah itu. Karena dia pasti juara di sekolah itu. Bu, saya punya anak. Anak-anak kayak begini. Waktu SD saya waktu SD bapaknya seorang penulis, juri di mana-mana, anak saya kalah terus. Karena ya memang gurunya saya lihat kurang baik begitu ya. Tapi saya biarkan aja, biar gurunya aja yang mengajarkan. Tapi ketika lanjut ke SMP, Bu, karena mentalnya sudah dibentuk, mental lomba, walaupun kalah juga anak saya, Pak. Saya jadi juri nggak mau saya, jangan. Udah yang lain saja, itu tampilkan saja. Kalah terus, Bu, lomba-lomba kalah terus. Tapi ketika pindah ke sekolah yang memiliki kompetisi bagus, Bu, minggu kemarin dia lomba tuh 5, Pak, dan 5-5-nya menang itu anak. Gila. Makanya wajib Bapak Ibu harus menang, tarep peleh tak di lomba kaken baik. Di lomba maksudnya biar anak itu memiliki jiwa petarung, Pak. Ajak turu beni umah, main HP beni umah, rusak. Arep keleh, arep menang terserah juri. Sing penting bocah ki pernah nindur panggung milu lomba. Engkau pindah sekolah, Bu, jiwa petarung, jiwa lombanya ku muncul. Lawong saya mencetak anak jadi penulis, tiba-tiba di sekolahnya lombanya yang aneh-aneh. Lomba robotik, Ibu dan Bapak. Menang wong kampung lomba robotik juara 2 Provinsi Banten. Kita ini mau orang ngajari Bapak Ibu, cuma baca puisi keleh bae bocah kuwenku. Tapi tak dorong be, anak kita kumilukakan orang papa, sok api alati kayak apa be. Tapi saya yakin saya sedang memunculkan anak itu memiliki jiwa kompetisi, ya. Jadi ibu-ibu pendamping kudu nuhun ning ustad tuh, sing gawa anaknya.
jadi kemari Pak Ustadz jadi anak kita ini keleh jadi usah konon arahnya lomba mah pasti ada sing menang ada sing keleh tapi ajaran telingan atur nuhun Pak Ustadz walaupun anak kita sing keleh yakin milu mani lomba anak kita menang kun bu prinsipnya anak kita gak keleh baik saya kira menang baik lomba sing penting gawa anak iku tong lomba dilatih endah metu jiwa kompetisi nih bu harus metu jiwa kompetisi nih bu lomba apa baik yang kau menang ya daripada bocah main game di rumah ya kon nggak hafal orang hafal kan ya digawa lomba jadi atur nuhun nih Ustadz si wis ngelatih ya. Nah ini masukkan ya Ibu dan Bapak ya. Baik Ibu Bapak, langsung ke apa ya? Ke inti persoalan lomba baca puisi. Adik-adik rongokaken ya, rongokaken. Ilmu. Pirongaken ki. Jadi lomba baca puisi Ibu Bapak, lamun kajian kampus itu ada namanya kajian intertekstual. Jadi kajian intertekstual itu adalah bagaimana puisi dipahami, dimasukkan ke dalam pikiran, ada kontemplasi, baru muncul tindakan. Bapak Ibu Ustadz kayaknya urung sampai merono kumah, urung nyampe. Wes arep puisinya sedih, tigawane marah-marah, puisinya doane marah-marah, sing penting senang bocah melu lomba. Ya. Cocok ya. Jadi Ibu dan Bapak ada namanya kajian intertekstual, pemahaman kata demi kata, kalimat demi kalimat, bait demi bait. Sebenarnya ini penulis, ini penyair sedang membicarakan apa sih? Tidak mungkin orang berdoa, doanya sambil marah-marah. Lajari Allah, lebih sudah marah-marah itu bocah kita. Nah, artinya apa? Ada konsep pembacaan yang kurang tepat. Ya, paham ya Bu? Karena tema-tema puisi itu memang beragam. Ada tema ketuhanan, ada tema nasionalisme, ada tema perjuangan, ada tema pendidikan, yang itu membutuhkan gaya pembacaan puisi yang berbeda di antara tema yang ada. Oke? Baik. Selanjutnya, adik-adik, di sini pada porsi bagaimana juri menilai, ya. Tuh. Bu, wis ceramah puisi gitu ya. Bu, lamun ngajari bocah puisi aja mengkenen, ya. Masih ada 1-2 macam puisi yang mengkenen. Lek kitane kon ngedelengti entah orang katon lainnya. Karena penilaian itu Ibu dan Bapak, kita membutuhkan mimik, gerak wajah. Tuhan dalam termang lebaran kita memang kenen je ketutupan kian lah juri ini kebingung sementara kita butuh mimik wajah. Oke? Pak Rahmat bagaimana cara membaca puisi yang baik minimal nah oke nah oke atau sederhananya begini aja mengkenen ya lamun mengkenen nilainya jeblok orang katon kita nih masa kita nih nilai didengkul orang katon kan ya jadi paling tidak begini atau begini ya atau begini oke ya itu yang pertama tak ajari kabeh. Yang kedua baca puisi itu Bu karena masuk pada puisi modern aja ngebaca puisinya kayak tahun 45. Nah tahun 45 baca puisinya mendayu-dayu. Contoh, oh ibu, engkau yang telah mengandungku 9 bulan, kau yang telah menyusuiku, engkau yang telah mengajariku, ibu jasamu terlalu tinggi. Nah itu pembacaan puisi 45 mendayu-dayu. Pembacaan puisi modern tidak begitu. Ibu, kau adalah gua pertapaanku, tempatku berdiam, bersedih,
dan mengenang jasa-jasamu. Kalau dibaca 45, ibu, kau adalah goa pertapaanku, tempatku berdiam. Nah, ikut tahun 45. Sudah berubah pembacaan puisi dari yang mendayu-dayu pada puisi yang tegas. Oke ya, lanjut. Pak Iwan lanjut akhirnya ya. Lanjut ya. Terus baca puisi aja kayak balapan motor. Waktunya 10 menit loh ibu-ibu. Rata-rata bocah pun baca puisi 2 menit. Langsung tampil, tancap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga cepet amat gitu. Butuh penghayatan, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Agar juri mampu menangkap pesan, agar juri memahami apa yang ada kegundahan pada si pembaca, agar juri ikut hanyut dalam bacaan si peserta. Kalau dibacanya ngegas, Valentino Rossi lah ajut-ajutan juri. Tanjakan di sana. Nggak boleh begitu. Waktunya lama bu, 10 menit. Kita kan ngerekam sing awal 2 menit rata-rata nih. Ngegas kabeh ya. Bukan apa, kayaknya bukan orang kebagian jajanan kayaknya ya. Arahnya bocah-bocah ya. Lanjut. Lanjut ya. Terus apa maniti? Di sini karakter suara dan mimik belum muncul. Nah, kenen gitu. Kita baca puisi, kalau kita mau pindah paragraf, kalau dalam puisi bukan paragraf namanya ya, bait. Pindah bait. Atau kalau puisi itu terlalu panjang, dia 2 lembar, itu biasanya dia akan memotong suasana. Bentuk suasana yang bisa ditampilkan itu adalah mimik wajah, gerak wajah. Misalkan begini, ketika kita membaca puisi, tanah air kata, tanah tumpah dukaku, air mata, tanah air kami, mata air, air mata kami. Lihat, mimiknya begini, air mata kami. Harusnya begini mimiknya, air mata kami. Tapi tiba-tiba si anak melihat teks. Nah, sudah lihat mimiknya ya, air mata kami. Yang melihat teks. Bubar. Mimiknya bubar. Suasana konsentrasi yang dibangun 0 lagi. Ini jaga 8. Ini tidak boleh putus, Pak. Kalau sudah tampil begitu tidak boleh putus. Anak-anak harus diajari bagaimana menjaga suasana, menjaga mimik. 2 persoalan. Mimiknya hancur, yang kedua biasanya nadanya berubah. Jadi 0 lagi kita. Membangun suasananya 0 lagi. Maka itu kemudian tetap, kalau kemudian air mata kami. Nah, lihat. Dimanapun, nah tidak berubah gitu ya. Para guru pendamping begitu tekniknya. Jangan kemudian sudah bagus, gara-gara anak melihat teks mimiknya berubah, gara-gara apapun puisinya panjang ngambil teks satu lagi berubah lagi, dan itu sulit mengajak konsentrasi juri. Jadi tahan dulu, tapi tangan tetap berubah. Dimanapun kalian melangkah, kalian arungi air mata kami. Dimanapun kalian hinggap, kalian akan arungi air mata kami. Nah, begitu kira-kira. Jadi, yuk tetap aja. Jadi, saya berharap adik-adik, ya saya juga ikut. Ada yang bagus, ada yang menghanyutkan dan sebagainya. Tapi kalaupun ibu-ibu, anak-anak kita kalah jangan dimarahi. Wis tampil nih karena orang nguyuh juga bagus, ya kan? Tapi yakin bu, lanjut sekolah, mengkoni sekolahane iklim kompetisinya bagus, anak lomba maning pasti juara. Yakin.
Ya, walaupun memang tidak juara di puisi, bisa juara di mendongeng, bisa juara di pidato, bisa juara di cerdas cermat. Nah, kira-kira itu. Oke ya, terakhir Ibu dan Bapak, di sini apa ya? Bagus, ini boleh tenang dan percaya diri. Oh ya, Ibu Bapak, baca puisi itu harus percaya diri ya. Jangan kemudian baca puisi itu nggak percaya diri, pede saja. Kalau jurinya ada 3, sini. Kalau jurinya ada 3. Nah, kalau jurinya 3, lalu siap-siap adik-adik baca puisi begini. Harus buru-buru 10 menit masih buat, masih ada waktu nih. Tujuannya apa? Menarik konsentrasi para penonton. Itu fungsinya. Jadi hormat 1, 2, 3. Lalu kita sekitar 1 menit tarik napas dulu. Jangan langsung digas. Jangan. Karena yang lain itu butuh ketenangan, butuh kesunyian. Kira-kira gayanya seperti apa? Nah itu ya. Itu ada yang ditanyakan? Cukup? Jangan tanya siapa juaranya ya. Nanti panitia lain cuma ya. Sudah muncul juaranya di sini ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Porsadin Kota Serang terus melaju. Juara di tingkat provinsi. Ya. Mudah-mudahan ibu bapaknya senang, anak-anaknya juga senang, dan Kota Serang terus maju di sekolah diniahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.